Shalom. Sebelum mendengar firman Tuhan, ikuti warta berikut. Motto kami, setiap orang yang mau mengikut Yesus, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Yesus. Jadwal ibadah GCKI Sunter tertera di bawah ini. Persembahan perpuluhan, pelayanan, dan misi dapat transfer ke rekening BCA nomor 20660200646 atas nama Yusuf Kristrianto. Pelayanan kami meliputi sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum pria dan wanita, persekutuan doa, dan lain-lain. Berbagai kegiatan pelayanan kami. Inilah pemimpin-pemimpin GCKI Sunter. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom, saudara-saudara yang sangat berharga di mata Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online GCKI Sunter. Besar harapan saya melihat saudara bisa tetap tegar di dalam pandemi ini, karena Tuhan menyertai Anda. Mari kita saat teduh sejenak. Pertolongan kami datang daripada Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara segala isi ciptaannya dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Haleluya, amin. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu di pagi yang indah ini? Mari kita sama-sama memulaikan ibadah online kita di pagi yang indah ini. Kita mau sama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji muliakan nama Tuhan. Sebelum kita akan memuji muliakan nama Tuhan, kita akan membaca pemazmur kita yang terambil dalam Mazmur 63 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Saya akan ulangi lagi, Mazmur 63 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Kerinduan kepada Allah, Mazmur Daud, ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau, demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Kau sepanjang kawal malam. Sungguh, Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Amin. Mari kita akan menyiapkan hati kita untuk memuji Tuhan, bahwa kita mau merindukan Tuhan bersama-sama dengan pujian ini, dengan sepenuh hati kita untuk kita bersama-sama memuji Tuhan. Jiwa kami merindukan Engkau Tuhan. Seperti pujian ini, kita mau sama-sama memuji Tuhan dengan sepenuh hati kita. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus
jiwaku merindukanmu. Ya Allah yang hidup, benar Tuhan, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Kami haus akan Engkau Tuhan. Jiwaku merindukanmu, jiwaku merindukanmu. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku Tuhan, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Terima kasih untuk pertolongan. Kita akan bersuka cita untuk Tuhan karena kasih-Nya tak berkesudahan dalam kehidupan kita. Kita sama-sama pujikan lagu ini. Mari kita berdiri, kita akan bertepuk tangan untuk Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, aku naikkan pujian haleluya, nyanyi bangsa sang raja, nyanyi bangsa sang raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya tak pernah berakhir hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya tak
selalu baru setiap pagi. Ramanya berakhir hidup. Kasih Allah kesudahan selalu baru setiap pagi. Ramanya berakhir hidup. Dengan sukacita bukan hari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bangga sang raja, nyanyi bangga sang raja. Dengan sukacita bukan hari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bangga sang raja, nyanyi bangga sang raja. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau belajar sebagian dari firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menjamah kami semua, memberikan kami pengertian-pengertian, dan juga mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan dengan kuasa-Mu, sehingga setiap orang yang mendengarkannya merasakan ada kuasa-Mu yang bekerja. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pada hari ini saya akan membahas firman Tuhan dengan tema jangan mudah bernasar. Apa itu nasar? Nasar merupakan suatu janji kepada Tuhan, kepada Allah, bila keinginan permohonan doanya dikabulkan dan dipenuhi oleh Tuhan, Dia akan melaksanakan janjinya. Kita ini sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh main-main dengan nasar, karena kita bernasar bukan pada manusia, tetapi bernasar pada Allah. Kita harus sungguh-sungguh menepatinya. Makanya berpikir dulu sebelum bernasar. Kita harus berpikir dulu sebelum berdoa dan bernasar. Kalau kita berdoa, kemudian kita melakukan berjanji kepada Tuhan dan bernasar, kita harus pikir-pikir. Saya ada satu cerita, saudara-saudara. Ada seorang wanita sedang membuat skripsi. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, apabila saya lulus kesarjanaan saya akan melayani Tuhan. Kemudian dia ikut sidang dan dinyatakan lulus, saudara. Kemudian setelah lulus, dia melamar ke pekerjaan. Kemudian dia diterima di suatu perusahaan besar. Dia sangat sukacita sekali. Keesokan harinya, beberapa bulan kemudian, ketika dia sedang menonton televisi, dia mendengar satu khotbah yang menegur hatinya, karena dia lupa untuk menjawab dan menepati janjinya kepada Tuhan. Akhirnya dia berdiskusi dengan temannya. Temannya katakan, kamu harus membagi waktu, kamu harus benar-benar menepati janjinya kepada Tuhan. Kemudian dia pergi ke gereja di mana dia beribadah. Dia ikut untuk paduan suara serta song leader. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Waktu dia menepati janjinya, dia sangat sukacita mengikutinya.
walaupun di dalam pekerjaannya dia pulang jam 5, kemudian dia latihan jam 7 malam, walaupun terasa badannya lelah, tetapi dia bersemangat, dia bersuka cita dapat melayani Tuhan. Kadang-kadang terdorong dari luapan emosi sesaat, atau karena terdesak sesuatu hal, maka ada banyak orang Kristen dengan mudah bernasar kepada Tuhan. Mereka berpikir dengan bernasar kepada Tuhan, pasti Tuhan akan mengabulkan permohonannya, doanya, dan keinginan doanya kepada Tuhan. Nasar bukan tidak alkitabiah, tetapi ada sesuatu yang harus dihindari. Ada sesuatu yang perlu dihindari ketika kita bernasar. Satu, hindarilah pengucapan nasar yang nantinya akan menimbulkan kesulitan bagi seseorang untuk menepati janjinya. Kalau kita bernasar kemudian kita berjanji kepada Tuhan dan kita tidak mampu untuk menepatinya, jangan bernasar, hindarkan itu. Ulangan 23 ayat 21 sampai 23, kita buka Alkitab kita. Ulangan 21 ayat 20, Ulangan 23 ayat 21 sampai 23. Ulangan 23 ini ayat 21. Apabila engkau bernasar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya, sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu, sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Jangan menunda-nunda. Yang ke-22, tetapi apabila engkau tidak bernasar, maka hal itu bukan menjadi dosa bagimu. Yang ke-23, ayat yang ke-23, apa yang keluar dari bibirmu haruslah kau lakukan dengan setia, sebab dengan sukarela kau nasarkan kepada Tuhan Allahmu sesuatu yang kau katakan dengan mulutmu sendiri. Dengan mulut kita sendiri kita bernasar, bukan dari orang lain, tapi dari mulut bibir kita sendiri. Makanya kita harus menepati janji nasar kita. Ayat yang kedua yang perlu dihindari, nasar itu seharusnya tidak dipakai untuk mempengaruhi Allah agar melakukan apa yang kita inginkan. Jangan mempengaruhi Allah, karena Allah punya keyakinan bahwa setiap doa-doa anak-anaknya apabila berkenan kepadanya, dia akan menjawabnya. Lebih baik bila menasar kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah atas kasih-Nya kepada kita. Satu contoh, saudara-saudara, Tuhan, saya bersyukur ada atas kekuatan yang Tuhan berikan pada waktu saya mengalami sakit. Kini saya sudah dipulihkan oleh Tuhan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan dan terima kasih. Nah, kalau kita lihat saudara-saudara, ada banyak orang seringkali terlanjur mengucapkan nasarnya, mengucapkan janjinya, apalagi kepada Allah. Apakah nasar itu dapat dibatalkan, saudara? Dapat jawabannya. Apabila seorang istri bernasar dan didengar oleh suaminya tidak setuju akan janji istrinya itu, maka suaminya berdoa dan membatalkan nasarnya itu, maka nasar istrinya batal. Dan apabila saudara-saudara seorang anak perempuan berjanji bernasar kepada Allah, didengar oleh papahnya, oleh orang tua laki-lakinya, papahnya tidak setuju, maka papahnya berdoa dan dapat membatalkan nasarnya. Mari kita baca saudara-saudara Bilangan 30 ayat 12. Bilangan 30 ayat 12. Tetapi jika
suaminya itu membatalkannya dengan tegas pada waktu mendengarnya. Maka ucapan apapun yang keluar dari mulutnya, baik nasar atau janji, tidak akan berlaku. Suaminya telah membatalkannya dan Tuhan akan mengampuni istrinya itu. Jadi ketika mendengar istrinya bernasar, berjanji kepada Allah, ketika suaminya tidak setuju, maka suaminya berdoa dan membatalkan nasarnya itu, maka Tuhan mengampuni istrinya. Mari kita melihat kisah di Alkitab yang pernah bernasar. Ada beberapa orang, beberapa tokoh saudara. Saya akan mengambil adalah tokoh Hana. Elkana suaminya Hana mempunyai 2 orang istri. Hana adalah salah seorang istri dari Elkana. Hana sangat dikasihi oleh Elkana, tetapi sayang, dia mandul, dia tidak mempunyai anak. Penina, istri yang lain, sering menyakiti hati Hana. Hal ini berlangsung dari tahun ke tahun saudara, hingga menyebabkan kepedihan hati Hana. Dan apa yang dilakukan oleh Hana? Dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Hana berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan. Sambil menangis dia berkata, Tuhan, berikanlah saya seorang anak. Lalu Hana berkata, dia berjanji, Tuhan, kalau engkau memberikanku seorang anak, aku akan memberikan dia untukmu, dan dia akan melayanimu seumur hidup. Dan waktu kurang lebih dari setahun, karena dia mengandung 9 bulan lebih. Kemudian Hana ini mempunyai anak. Dia menamai anaknya adalah Samuel, artinya Allah mendengar. Setelah Samuel tidak menyusui lagi di sapi, Hana menepati janjinya membawa Samuel ke tabernakel, yaitu tempat penyembahan orang Israel, untuk melayani di situ. Setiap tahun Elkana dan Hana datang, tidak lupa mengunjungi Samuel dan membawakan rompi panjang yang baru untuk Samuel. Hana ini menepati janjinya. Walaupun dia dengan sukacita menyerahkan anaknya Samuel setelah disapi ke rumah Tuhan, di mana di sana adalah Imam Eli, dia serahkan anaknya ke tempat Tuhan. Hana menepati janjinya. Tuhan mengasihi Hana. Dia memberikan Hana 3 anak laki-laki lagi dan 2 anak perempuan. Dia mempunyai anak lagi. Mari kita melihat kisah daripada Yefta. Yefta adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Setelah dewasa, keberadaan Yefta itu tidak disukai oleh sanak saudaranya. Mengapa? Karena Yefta lahir dari seorang perempuan sundal. Ayah Yefta adalah Goliat. Waktu Goliat meninggal, maka Yefta diusir oleh sanak saudaranya, dan Yefta melarikan diri ke tanah Tob. Di tanah Tob itu berkumpullah petualang-petualang yang suka merampok. Maka seketika Yefta di sana, orang-orang petualang-petualang melihat Yefta begitu gagah perkasa, masih muda, dan dia menjadikan Yefta pemimpinnya. Suatu hari saudara-saudara, Bani Amon datang menyerang
bangsa Israel. Dan bangsa Israel semuanya takut, saudara-saudara. Karena itu tua-tua Gilead pergi meminta pertolongan dan menjemput Yefta untuk diajak membantu di dalam peperangan. Awalnya Yefta nggak mau, saudara, tidak mau ketika diajak untuk membantu melawan bangsa Amon. Tetapi akhirnya ia bersedia karena Yefta akan diangkat menjadi pemimpin, kepala dan panglima bangsa Israel. Lalu Yefta berdoa. Ketika dia disuruh melawan Bani Amon, Yefta berdoa. Di dalam doanya, saudara-saudara, Yefta bernasar kepada Tuhan. Apakah nasarnya? Mari kita baca dari Hakim-Hakim 11 ayat 30 sampai 31. 30. Hakim-Hakim 11 ayat 30. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jikalau engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, ayat 31, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itulah yang menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Kemudian pergilah Yefta berperang. Dia berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan membantu Yefta menyerahkan Bani Amon ke dalam tangan Yefta. Ketika pulang ke rumah di Mispa, tampaklah putrinya keluar dari rumahnya, menyongsong dia dengan memukul rebana sambil menari-nari. Dia putri tunggal Yefta. Dia adalah anak satu-satunya Yefta, putrinya. Putri Yefta itu adalah putri tunggal Yefta. Demi dilihatnya Yefta, dikoyakkannya bajunya, saudara-saudara. Hatinya sedih dan sambil berkata, anakku, engkau membuat hatiku hancur, lebur luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan, dan tidak dapat mundur. Kalau sudah bernasar, dia tidak dapat mundur. Hanya satu yang membuat Yefta menyesal dalam hidupnya. Bukan karena dia diusir, bukan karena dia ditolak oleh keluarganya, sanak keluarganya, tetapi dia terlalu muda bernasar. Dia menyesal kenapa dia muda bernasar. Ketika dia berdoa, sebenarnya saudara-saudara, Tuhan tidak meminta sesuatu apapun dari Yefta sebagai ganti dari penyertaannya. Tuhan tidak minta. Yefta sendiri yang bernasar atas kemauannya sendiri, saudara-saudara. Dari sini, kalau kita melihat tokoh Ana, kita melihat tokoh Yefta, maka buat kita pelajaran bahwa agar kalau kita berdoa, jangan banyak janji-janji kepada Tuhan, apalagi bernasar. Tuhan akan menjawab doa-doa kita karena kita adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan, kalau kita meminta, pasti Tuhan akan memberikannya kepada kita. Bukan karena nasar, saudara. Melalui kisah ini kita belajar. Hana bernasar, dia mempersembahkan anaknya dengan sukacita. Dia dengan sukacita menyerahkan anaknya. Tetapi Yefta bernasar mempersembahkannya dengan kegelisahan dan penyesalan. Maka kita lihat, mulai saat ini, marilah kita sadari, jangan mudah bernasar pada Tuhan. Sebab kalau kita bernasar, bukan
kita janji kepada Tuhan. Kita bernasar, kita janji kepada Tuhan, bukan pada manusia. Jadi jangan anggap enteng akan janji-janji kita kepada Tuhan. Dan kita harus menepatinya. Walaupun itu susah buat kita. Seperti Yefta, dia harus mengorbankan anaknya di dalam korban bakaran. Walaupun tidak bernasar, saudara-saudara. Walaupun kita tidak bernasar, Tuhan tetap mendengar doa-doa kita. Doa-doa kita didengar oleh Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita. Dan Tuhan akan menjawab doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi mulai saat ini, mari kita berdoa. Harus berpikir dulu kalau kita janji kepada Tuhan. Saya pernah berjanji, saudara-saudara. Saya pernah berjanji kepada Tuhan. Waktu pembangunan gereja, saudara. Waktu pembangunan gereja didirikan. Apa yang ada pada saya berdoa, Tuhan, saya ingin membantu. Adalah sedikit-sedikitnya saya membantu gereja. 10% penghasilan yang saya terima sebulan akan saya berikan perpuluhan kepada gereja, dan 10% lagi akan saya berikan untuk pembangunan rumah Tuhan. Sampai rumah Tuhan itu jadi. Betul, saudara-saudara, saya lakukan. Tuhan tidak, ketika saya lakukan dengan setia, Tuhan tidak memberikan saya kekurangan, saudara. Saya tetap dicukupi. Saya tetap menjalankan hidup saya dengan berkat Tuhan. Saat ini, kita tetap terus dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan mengasihi saudara. Dan jangan bernasar ketika saudara tidak mampu menepatinya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Sempurnakanlah semuanya firman Tuhan ini menjadi peringatan buat kami anak-anak Tuhan, agar kami selalu berdoa, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, dan kehendak Tuhan saja yang jadi. Karena Tuhan yang sudah menebus dosa kami, yang sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, terpuji-puji namamu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih untuk Ibu Siana yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya ada berkat Tuhan yang Anda dapat di dalam firman Tuhan pagi hari ini. Mari saudara, saya undang bangkit berdiri dan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli sebagaimana gereja di segala abad dan tempat mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Sambil tetap berdiri, mari arahkanlah hatimu menerima berkat Tuhan. Ingat, Tuhan selalu ada bersama engkau, dimanapun engkau berada, dalam segala keadaan apapun. Dan Tuhan melukiskan wajahmu di dalam telapak tangannya, itu dikatakan dalam Yesaya. Berarti dia tidak pernah meninggalkanmu. Maka hari ini arahkanlah hatimu, terimalah berkat Tuhan.
Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Silakan duduk saudara. Sebelum mengakhiri ibadah pada hari ini, perkenankanlah saya mewakili segenap hamba Tuhan dan diaken GJKI Sunter mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang pertama Bapak Iwan tanggal 4 Mei, yang kedua Ibu Mariati tanggal 5 Mei, yang ketiga Bapak Cipto tanggal 9 Mei. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Mari saudara kita doakan kawan-kawan kita yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk anakmu Iwan yang Tuhan tambahkan usia 1 tahun, di mana Tuhan percayakan dia menjadi kepala keluarga, pelayan Tuhan, dan Tuhan memberkati pekerjaan Iwan. Jadikan dia saudara terang di dalam kehidupannya, yaitu di tengah keluarganya, untuk istri dan anak-anaknya mewah dan anak-anaknya. Berkati Tuhan supaya apa yang dilakukan Iwan diberi keberhasilan. Kami juga berdoa untuk Ibu Mariati yang tanggal 5 Mei berulang tahun. Berkati Ibu Mariati dengan kesehatan dan kekuatan dari Tuhan, sebagai istri atau penolong yang maksimal untuk suaminya Samsudin dan ibu dari anak-anaknya. Berkati dia, pimpin dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memimpin jalan hidup ke depan dan berikan kesabaran, kekuatan di dalam Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk saudara Cipto tanggal 9 Mei yang Tuhan tambahkan usia 1 tahun. Terima kasih Tuhan, Engkau baik kepada anakmu ini Cipto. Berkati dia bersama Susi dan anaknya Marta dan Ayu, supaya mereka merasakan kasih sayang Tuhan, saling mengampuni, saling mengasihi, karena disitulah terdapat damai sejahtera yang daripada Tuhan saja. Tuhan memulihkan dan membungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ketiga anak-Mu ini. Haleluya, amin. Sebelum berpisah, mari kita akan berdoa syafaat. Doa syafaat dilakukan di rumah Anda masing-masing dalam kelompok. Pokok doa yang pertama, kita doakan bangsa dan negara yang sekarang ini menghadapi banyak bencana, baik bencana alam, baik kasus COVID, vaksinasi, kasus ekonomi, kasus keamanan dari teroris, dan lain sebagainya. Kita doakan Presiden Jokowi dan para menterinya supaya bisa melewati dan memimpin keluar dari semua bencana ini. Berdoa juga untuk dokter-dokter, perawat-perawat, juga pasien-pasien COVID yang saat ini beredar, yaitu COVID yang dari India yang berbahaya. Kita percaya Tuhan berada di atas semua sakit penyakit itu. Kita juga berdoa untuk GJKI nasional, biar Tuhan memakai setiap GJKI dimanapun mereka berada. GJKI Agape, Tuhan berkati Pak Misre dan Ibu Lin di dalam pengembalaan dan berfokus ke dalam pengembalaan di GJKI Agape. Juga berdoa untuk GJKI Sunter, setiap jemaat, setiap pergumulan jemaat, setiap masalah yang dihadapi, baik masalah keuangan, keluarga, sakit penyakit, biar Tuhan ikut campur tangan. Saudara, GJKI Sunter setiap hari Senin sampai dengan Jumat membuka menara doa jam 6 sore dari Senin sampai Jumat, biar semua orang dijamah lewat Zoom dan Facebook ini
biar menjadi berkat, menjangkau jiwa dan menyembuhkan orang-orang. Setelah itu kita akan sharing kelompok dengan menjawab pertanyaan di bawah ini. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apa arti nasar menurut Alkitab? Yang kedua, apa yang harus dihindari dan apakah nasar dapat dibatalkan? Yang ketiga, apa beda nasar dengan janji kepada Tuhan? Terima kasih saudara sudah dengan setia mengikuti ibadah online GJKI Sunter. Saya percaya Tuhan menyediakan berkat buat saudara semua. Sampai ketemu minggu depan di ibadah online GJKI Sunter. Tuhan memberkati. Shalom.